Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Maharani, dokter gigi magister kesehatan. Saya adalah seorang dosen di Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah. Saya bergabung di Universitas Hang Tuah semenjak tahun 2015. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tridharma perguruan tinggi saya, yaitu Dharma Pengajaran. Di Universitas Hang Tuah, saya mengampu beberapa mata kuliah yang terkait dengan ilmu kesehatan gigi masyarakat. Salah satunya adalah Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Lapangan 2. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Lapangan 2 adalah mata kuliah di mana mahasiswa profesi akan melakukan pembelajaran langsung di lapangan, di mana mereka akan belajar di rumah sakit, juga di Vaskes tingkat 1. Di rumah sakit mereka akan belajar mengenai manajerial rumah sakit, sedangkan di Vaskes tingkat 1 mereka akan belajar mengenai analisis situasi dan juga memecahkan permasalahan kesehatan yang ada di puskesmas tersebut, utamanya terkait dengan masalah kesehatan gigi dan mulut. Ada 3 buah CPMK dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Gigi Mulut Masyarakat Lapangan 2. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan ilmu kedokteran gigi klinik di lapangan dengan menerapkan prinsip manajemen dan problem solving cycle analysis yang dimulai dari analisis situasi hingga evaluasi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan pemecahan masalah dalam analisisnya dengan melakukan promosi kesehatan di puskesmas atau sekitarnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan ilmu manajerial dan promosi kesehatan di rumah sakit. Pada perkuliahan Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Lapangan 2 ini terdapat 2 materi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah tentang problem solving cycle pada fasilitas kesehatan tingkat 1, di mana vaskes yang kita gunakan adalah puskesmas, dan materi pembelajaran yang kedua adalah tentang manajemen rumah sakit. Untuk topik pembelajarannya pada problem solving cycle di Vaskes tingkat 1 adalah tahapan problem solving cycle, epidemiologi dan biostatistik, manajemen kesehatan, promosi kesehatan, komunikasi, dan juga materi mengenai puskesmas. Sedangkan untuk materi pembelajaran manajemen rumah sakit, topik pembelajarannya adalah manajemen rumah sakit, promosi kesehatan rumah sakit, perhitungan unit cost, dan juga akreditasi rumah sakit. Metode pembelajaran yang kita gunakan adalah praktek kerja lapangan di fasilitas kesehatan tingkat 1, dalam hal ini adalah puskesmas, dan juga praktek kerja lapangan di rumah sakit. Setelah itu, setelah mereka kembali dari praktek kerja lapangan, mereka akan diminta untuk mempresentasikan hasil praktek kerja lapangannya. Sedangkan media pembelajaran yang kita gunakan diantaranya adalah media promosi kesehatan, media untuk melakukan edukasi seperti poster, flip chart, video, dan juga pantom gigi. Dan yang terakhir adalah LCD dan proyektor yang diperlukan pada saat nanti mereka melakukan presentasi. Untuk mata kuliah Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat 2, bentuk asesmennya adalah laporan PKL rumah sakit, laporan PKL puskesmas, dan juga output produk dari PKL. Setelah itu ada presentasi laporan dan juga ujian profesi. Untuk indikator dari asesmen tersebut adalah mahasiswa mampu membuat laporan sesuai format dan hasil dari PKL rumah sakit. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat laporan sesuai format dan hasil sesuai dengan lokasi tempat mereka melakukan PKL Vaskes tingkat 1 atau puskesmas. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat produk yang bermanfaat sebagai pemecah masalah terhadap permasalahan yang ditemui di puskesmas. Yang keempat, mahasiswa mampu mempresentasikan kegiatan PKL dengan baik. Dan indikator yang kelima adalah mahasiswa mampu menjawab pertanyaan seputar ilmu kesehatan gigi masyarakat dan mampu menjelaskan dalam aplikasi kegiatan sehari-hari sebagai dokter gigi dalam proses nanti mereka melakukan ujian profesi. Setelah ini bersama-sama akan kita saksikan salah satu proses pengajaran yang saya biasa lakukan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sekarang kita sudah memasuki di semester 4 ya.
Jadi di mata kuliah IKGM, kalau kemarin di semester 3 kalian sudah menempuh IKGM 1, sekarang di semester 4 kalian akan masuk di IKGM 2, Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat 2, di tahap profesi ya. Artinya kalau kalian sudah menempuh IKGM 2, ini kalian sudah ada di semester akhir profesi. Artinya sebentar lagi jadi dokter gigi ya. Oke, jadi untuk IKGM profesi di semester 4 ini nanti seperti biasa di awal saya sampaikan dulu kontrak belajarnya ya, kontrak belajarnya. Di sini nanti kalian harus menyelesaikan requirement. Ada beberapa requirement di IKGM 2 sama seperti di IKGM 1 yang lalu ada beberapa requirement. Di IKGM 2 pun sama, ada requirement yaitu kalian melakukan praktek kerja lapangan. Ya, praktek kerja lapangan ada yang di rumah sakit, ada juga yang di puskesmas. Jadi ada 2 lokasi kalian melakukan praktek kerja lapangan. Bobotnya sebesar 80% untuk requirement-nya. Dan kalian nanti di akhir juga melakukan ujian profesi. Ya, jika kalian sudah selesai di requirement IKGM 1 yang di semester lalu sudah lengkap semua, IKGM 2 kalian sudah menyelesaikan semuanya juga sampai lengkap, sampai rekap, nilainya sudah masuk semua, kalian bisa di semester 4 juga di semester ini melakukan ujian profesi. Sehingga nanti tahapan di IKGM selesai semuanya ya. Untuk jadwal IKGM 2 bisa kalian scan barcode ini ya. Jadi di jadwal IKGM 2 kalian scan dulu barcode-nya, kalian lihat nanti ada timetable-nya di situ sebanyak 16 minggu. Ya, ada 16 minggu. Di situ tetap ada 18 pertemuan nanti untuk IKGM 2 ya, tapi 2 pertemuannya nanti untuk ujian. Jadi untuk requirement-nya kita ada di 16 minggu. Kalian lihat dulu jadwalnya, silahkan dicek. Nanti di jadwal itu juga ada DPJP-nya masing-masing ya. Ada DPJP-nya masing-masing di setiap pertemuan sesuai anggota kelompoknya kalian. Kan sudah dibagi ya kelompoknya di tiap semester, kelompoknya ada. Oke, untuk requirement-nya yang dibutuhkan di IKGM 2 seperti tadi saya bilang, kalian melakukan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangannya ada di 2 lokasi. Yang pertama kita butuh PKL di tingkat rumah sakit. Lokasinya yang kita pakai adalah RSGM Nala Husada. Sedangkan untuk yang PKL Vaskes tingkat 1 kita pakai puskesmas yang ada di wilayah Lamongan. Ya, kenapa di Lamongan? Karena sesuai dengan visi misinya Universitas Hang Tuah Kelautan dan Kemaritiman, kita mencari lokasi puskesmas yang memang banyak wilayahnya itu, wilayah masyarakatnya itu di wilayah pesisir. Ya, jadi salah satunya yang terdekat dengan kita adalah Lamongan. Jadi untuk posisi nanti kalian ke Lamongan tidak terlalu sulit untuk transportasinya. Dan untuk yang di RSGM Nala Husada, ini nanti perlu diposisikan kalian berbeda saat kalian mengerjakan pasien sebagai koas. Jadi waktu di RSGM Nala Husada, posisi kalian adalah sebagai PKL manajemen. Sehingga kalian nanti datang pada saat kalian melakukan PKL, nanti selama 1 minggu di RSGM Nala Husada, itu kalian sebagai anak PKL yang pakai jas alma mater ya, bukan lagi pakai baju scrub, bukan pakai baju dokter gitu ya, tapi pakai jas alma mater karena posisi kalian di sana seperti staff manajemen. Apa yang kalian lakukan di sana nanti adalah ada beberapa bagian. Jadi dalam waktu 1 minggu 5 hari kerja pagi sampai sore ya. Jadi kalau di RSGM Nala Husada biasa kalian kalau koas masuknya jam 9 ya, kerja pasien. Kalian sebagai staff manajemen itu masuknya di jam 8. Ya, di jam 8 pagi pakai jas alma mater, nanti tetap pakai ID card-nya RSGM, silakan. Nah, kalian nanti pada saat di PKL RSGM itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah kalian dibagi menjadi beberapa kelompok, nanti akan rolling. Ya, di mana saja rollingnya ada di bagian tata kelola rumah sakit, CSSD, pendaftaran, farmasi, dan rawat jalan. Rawat jalan itu yang di area VIP bawah. Ya, nanti kalian bisa lihat-lihat kalau ada pasien yang kasusnya mungkin tidak biasa seperti yang kalian kerjakan, itu bisa ditemukan di rawat jalan. Dan nanti kalian akan diminta membuat laporan. Laporannya ada 2 bagian, tapi dalam satu laporan nanti ada 2 bagian. Laporannya ada yang tentang unit cost dan PKRS. PKRS tahu?
Apa itu PKRS? Bagian promosi rumah sakit ya. PKRS itu di bagian promosi rumah sakit ya, promosi dan kerjasama rumah sakit di PKRS. Nah, setiap kalian melakukan PKL itu akan diminta output ya. Outputnya itu pada saat kalian PKRSGM, outputnya adalah perhitungan unit cost dan juga produk PKRS. Ya, produk PKRS itu bisa macam-macam, bisa seperti ini, misalnya media-media edukasi gitu ya, produk PKRS. Atau bisa juga berupa video, kalian nanti membuat video. Jadi apa yang nanti misalnya diminta oleh RSGM Larusada yang dibutuhkan, disesuaikan, nanti kalian kerjakan untuk PKRS-nya. Dan unit cost juga kalian melakukan perhitungan ya, jadi ada biaya yang tetap, ada biaya yang semi fix, ada yang biaya yang fix gitu ya. Kalian hitung semuanya biaya-biaya itu sampai nanti kalian mendapatkan biaya akhir satu perawatan. Misalnya perawatan tambalan GIC ya. Nanti yang biaya fixnya apa saja? Misalnya biaya fixnya adalah bayar RSGM ini kayak untuk biaya listriknya itu kan tetap setiap bulannya tetap. Jadi biaya untuk dental unit gitu ya, biaya-biaya gaji perawat itu semuanya masuk sehingga kalian nanti bisa menghitung, termasuk nanti bahan, harga bahan kalian masukkan, kalian bisa tahu bahwa harga satu kali tumpatan GIC itu minimal harusnya berapa ya. Jadi nanti itu yang kalian lakukan di PKL RSGM. Selanjutnya nanti kalian juga akan di rolling di poli seperti farmasi, CSSD ya, di pendaftaran rekamedik itu kalian akan rolling di sana dan kalian bikin laporan kegiatannya. Selain laporan kegiatan, kalian juga harus membandingkan apa yang kalian observasi di situ dengan teori yang ada di syarat akreditasi rumah sakit. Jadi misalnya kalau di farmasi itu harusnya misalnya obat masuk itu SOP-nya bagaimana? Obat masuk itu resepnya harus lengkap, tanda tangan siapa saja yang ada di sana. Nah, apakah hal tersebut sudah sesuai? Kalian bisa laporkan nanti. Apa yang kalian temukan di panduan akreditasi rumah sakit, apakah sudah sesuai dengan yang ada di RSGM? Ya, nanti silahkan dilaporkan. Saya masuk ke PKL Puskesmas. Untuk PKL rumah sakit ada pertanyaan? Ada ya, cukup jelas ya. Oke, untuk PKL Puskesmas kita adanya di Puskesmas Lamongan. Kurang lebih 1,5 jam ya. Kalau dari sini naik mobil 1,5 jam. Ada yang dari Lamongan? Oke, ada. Yang kemarin ada yang dari Lamongan. Nah, dari Lamongan bisa sekalian pulang. Jadi dekat ya. Untuk kali ini puskesmas yang kita pakai ada Puskesmas Tikung, Mangkuk, Sukodadi, Babat, Moropelang, Pucuk, Karanggeneng, dan Kali Tengah. Ini jaraknya semua kurang lebih 30 menit sampai 2 jam dari Dinas Kesehatan. Jadi tersebar. Satu puskesmas, satu anak, ya, satu puskesmas, satu mahasiswa. Untuk kos-kosannya kalau yang dekat bisa bareng, tapi kalau yang jauh biasanya sendiri-sendiri. Nanti untuk kos-kosannya. Tapi selama ini sih di Lamongan untuk transportasi tidak terlalu sulit ya, jadi bisa dijangkau semua dari kos-kosan ke puskesmasnya nggak sulit. Walaupun kalian nggak bawa kendaraan pribadi juga cukup mudah ya di sana. Ini adalah puskesmas-puskesmas yang memang ada di wilayah pesisir. Jadi dipilihkan memang puskesmas yang ada di wilayah pesisir supaya kalian bisa lihat karakteristiknya. Kalau kalian mungkin biasa lihat pasien-pasien yang ada di Surabaya, tapi pada saat kalian nanti di Lamongan mungkin bisa lihat bagaimana sih karakteristiknya masyarakat atau pasien sana yang tinggalnya di wilayah pesisir. Barangkali nanti kalian bisa menemukan kasus-kasus khusus yang yang tinggi ternyata kasusnya apa di sana, apakah klorosis, apakah kasus-kasus yang biasanya di daerah pesisir kan seperti klorosis ya, karies. Nah, apakah kariesnya tinggi, nanti kalian bisa cek di sana ya. Untuk yang dinilai pada saat PKL nanti ada kemampuan komunikasi, jadi kalian juga nanti akan melakukan penyuluhan di sana. Kemampuan komunikasi, promosi kesehatan termasuk alat peraganya nanti juga dinilai. Jadi kalian hari ini saya minta kalian akan membuat perencanaan dulu. Perencanaan pada saat kalian nanti berangkat ke puskesmas apa yang sudah kalian siapkan. Jadi pada saat kalian berangkat nanti nggak kaget lagi di sana, karena kan di sana tempat baru untuk kalian.
Jadi kalau karena di tempat baru nanti kalian sulit kalau misalnya mau nyari misalnya toko alat tulis di sana tempat ngeprint kan sulit. Lebih baik kita prepare dulu di sini, kita siapkan perencanaannya semua di sini. Mungkin nanti tinggal sedikit-sedikit menyesuaikan yang ada di sana. Untuk timeline di KGM 2, saya langsung saja masuk kita ke problem solving cycle. Kalau tadi di PKL RSGM kalian itu melakukan perhitungan unit cost, pembuatan media untuk PKRS ya, promosi rumah sakit. Nah di IKGM 2 yang PKL di Puskesmas, outputnya adalah media atau produk untuk memecahkan masalah yang ada di Puskesmas. Jadi kita pakai sistem problem solving cycle. Masih ingat problem solving cycle? Ya, yang ada di gambar ya, dibuka lagi, materinya ada di semester 7. Itu problem solving cycle, sempat ada di tutorial juga disinggung tentang problem solving cycle. Ada pertanyaan? Oke. Bedanya data primer sama data sekunder gimana ya? Oke, data primer adalah data yang kalian dapatkan langsung dari targetnya. Misalnya kalian pengen tahu jumlah tingkat keparahan karies di wilayah puskesmas kalian. Kalian langsung terjun untuk mengukur berapa DMFT-nya di situ. Kalian yang buka mulutnya, kalian yang observasi pakai kaca mulut, kalian cek, kalian catat. Itu namanya data primer. Tapi kalau data sekunder, kalian bisa minta sama orang puskesmas, entah sama kepala puskesmasnya atau dokter gigi yang sedang bertugas di sana. Biasanya mereka punya pemeriksaan rutin, entah itu DMFT atau hanya sekedar penyakit lupa. Biasanya mereka mengkategorikannya ini tidak by DMFT ya. Jadi seperti kategori penyakit pulpa gitu ya, penyakit periodontal, terus gigi hilang. Nah, itu yang mereka hitung. Nah, kalian bisa dapatkan juga data dari sana. Tidak harus DMFT. Jadi bisa kalian minta datanya, data kasus yang tertinggi apa sih dok di puskesmas ini, kasus giginya. Nah, itu namanya data sekunder. Ada lagi data primer, misalnya kalian wawancara, kalian observasi. Ya, di situ misalnya kalian pengen tahu tingkat pengetahuannya orang-orang ini sudah bagus belum sih tentang karies. Jangan-jangan tingginya kasus karies ini bukan karena tingkat pengetahuannya. Kan selama ini kalian selalu mengira kalau orang yang giginya banyak berlubang itu karena tingkat pengetahuannya rendah. Ya, jangan kita langsung menjudge orang tingkat pengetahuannya itu rendah tanpa kita tahu by data. Ya, jadi kalau misalnya kita menemukan ada tingginya karies, kita cek dulu tingkat pengetahuannya gimana sih. Nah, itu kita bisa sebar ke kuesioner. Dengan kuesioner itu kita tahu tingkat pengetahuannya, nanti dapat data primernya. Kita bisa ukur. Oh, ternyata memang tingkat pengetahuannya rendah. Ketika nanti kalian bikin outputnya untuk IKGM 2 itu berupa produk edukasi, cocok jadinya. Ya, kadang ada orang yang mungkin kariesnya banyak, tapi ternyata tingkat pengetahuannya sebenarnya cukup, tapi tenaga kesehatannya yang kurang. Atau mungkin dia punya hal-hal lain yang mungkin dia kesulitan transportnya menuju tempat dokternya. Nah, kalau ketika kalian memberi output berupa edukasi, akan percuma buat mereka, jadi tidak berguna. Outputnya kalian adalah mungkin memberitahu bahwa oh, kalau misalnya di titik sini sama titik sini ada kok dokter gigi yang bisa didatangi, atau ada puskesmas pembantu. Ya, puskesmas itu kan tidak hanya di pusatnya saja puskesmas, tapi ada juga yang namanya puskesmas pembantu yang mendekati wilayah-wilayah yang mungkin dia agak jauh. Jadi ada puskesmas pembantu namanya. Nah, di situ kalian bisa cek apakah di puskesmas pembantu sini sudah ada dokter giginya atau alat-alatnya memadai apa enggak. Nah, di situ yang berarti nanti kita tidak bisa memberikan hanya sekedar edukasi karena orang ini sebenarnya butuh perawatan. Langsung dia sudah cukup tahu bahwa gigi saya ini berlubang, tapi saya tidak mampu karena dokter giginya nggak ada. Nah, itu beda sama orang yang giginya berlubang karena memang dia tidak tahu bahwa gigi berlubang itu harus ditambal. Jadi kita nggak bisa sesimpel itu memberikan pemecahan masalah untuk masyarakat yang mungkin di puskesmas A, puskesmas B itu bisa berbeda. Sama-sama karies, biasanya puskesmas A sama B sama-sama kariesnya tinggi. Tapi puskesmas A kamu harus cocok dengan edukasi, puskesmas B belum tentu cocok dengan edukasi. Jadi tadi yang data analisis situasi tadi itu penting. Jadi itu based on tempat kalian itu. Gimana sih datanya di situ itu yang dilaporkan. Baru nanti outputnya sesuai. Macam-macam sih kemarin kakak-kakak sekalian ada yang bikin. Kemarin itu memang kalau rata-rata mayoritas di Lamongan itu kita temukan yang paling tinggi adalah penyakit pulpa. Ya, penyakit pulpa. Jadi output
kulupnya memang yang paling simpel dalam waktu 2 minggu itu memberikan edukasi tentang penyakit kulpa. Nah, salah satunya bikin media pokok ini ya, media-media edukasi. Di sana sebenarnya ada tempat print gitu ada kalau kalian mau di sana melakukan. Jadi menjelaskan tentang penyakit kulpa. Di sini kelihatan ada apa tahapan gigi berlubang ya. Tahapan gigi berlubang itu kenapa kok bisa sampai jadi harus dirawat saluran akar gitu. Atau mungkin sesimpel kalian besok harus membawa setiap anak bawa pantung ya, tidak boleh ketinggalan. Setiap anak punya bawa pantung, boleh pinjam. Nanti kalau nggak ada pinjam sama yang belum selanjutnya kalian bawa. Tapi waktu PKL ini untuk mengedukasi, memang kita nanti ada poin penilaian untuk edukasi.